Orang dalam PSSI bahas wacana naturalisasi Emiliano Jonathans. 4 pemain keturunan kesayangan Sinteyong diprediksi otomatis dapat tempat di era Patrick Kluivert. Update naturalisasi Jairo Ridwell. Kapan selesai? Respon PSSI saat ditanya Matthijs Stekelenburg jadi pelatih kiper timnas Indonesia untuk bantu Patrick. Ole Romeni ambil sumpah WNI di luar Indonesia. Apakah resmi perkuat timnas Indonesia Maret mendatang? Orang dalam PSSI bahas wacana naturalisasi Emiliano Jonathans. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif EXO PSSI, federasi tersebut turut membahas wacana menaturalisasi winger FC Utrecht Emiliano Jonathans. Arya Sinulinga membahas pemain keturunan Depok, Jawa Barat itu bersama ex-Persis Solo yang juga YouTuber, yaitu Yusa Nugraha, dalam podcast miliknya yang tayang di YouTube belum lama ini. Yusa Nugraha yang memang terkenal sering berkomunikasi dengan banyak pemain keturunan, merekomendasikan Emiliano Jonathans untuk dinaturalisasi PSSI. Arya Sinulinga pun memberi tanggapan dan secara pribadi menyoroti aspek positif dari pemain yang baru pindah ke FC Utrecht pada bursa transfer musim panas ini. Ya, saya suka Emiliano Jonathans. Pak Arya tahu, ucap Yusa dalam kanal YouTube Arya Sinulinga. Saya pernah dengar, jawab Arya Sinulinga. Yusa sedikit menerangkan bahwa Emiliano Jonathans posisinya seperti Ole Romeni, tapi Emiliano punya keunggulan dalam aspek teknis dan kecepatan. Emiliano bukan kerap disamakan seperti legenda timnas Belanda, yaitu Arjen Robben, karena kebiasaannya melakukan cut inside dari sisi kanan ke tengah lapangan. Arya Sinulinga mengatakan, itu bisa nipu-nipu lawan. Kalau kayak gitu, kaki kiri tapi main di kanan. Timnas Indonesia, kata Yusa, akan naik level andai pemain keturunan Depok itu mau masuk skuad Garuda. Apalagi Emiliano Jonathans tengah on fire di Eredivisie. Dia gesit, penyelesaian akhirnya bagus. Usia masih muda, 20 tahun, di bawah Romeni, ujar Yusa Nugraha. Menurut saya, kalau bisa bergabung dengan timnas Indonesia akan menjadi prospek bagus. Saat ini sedang top-topnya di Belanda, ibunya. Adapun Emiliano Jonathans memiliki darah keturunan Indonesia karena ayahnya dari Depok. Akan tetapi ia belum memutuskan apa mau membela timnas Indonesia. Empat pemain keturunan kesayangan Sinteyong diprediksi otomatis dapat tempat di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah Patrick Kluivert yang menggantikan Sinteyong sebagai pelatih. Berikut ini 4 pemain keturunan kesayangan Sinteyong yang diprediksi otomatis dapat tempat di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Kluivert ditugaskan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Merah Putih berada di peringkat ke grup C, kualifikasi zona Asia di bawah Jepang dan Australia. Saat ini, tim Merah Putih berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi zona Asia, di bawah Jepang dan Australia. Beberapa pemain kunci era Sinteyong diprediksi tetap jadi andalan Kluivert, mengingat potensi besar mereka untuk memperkuat strategi tim. Nama yang pertama yaitu ada Jay Ijes. Jay Ijes langsung mencuri perhatian sejak debutnya pada 21 Maret 2024, membantu kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Ia tampil tenang di lini belakang dan menjadi andalan dalam 9 laga beruntun sebagai starter. Jay Ijes hanya absen sekali saat Indonesia kalah 2-0 dari Irak. Di klub, ia juga tak tergantikan sebagai bek utama Venezia di Serie A. Sebagai kapten tim, Ijes dipastikan menjadi bagian penting dalam strategi Patrick Kluivert.
Nama yang kedua yaitu ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong resmi menjadi WNI pada 4 Juni 2024. Lalu, debutnya bersama timnas Indonesia pada 11 Juni 2024 melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak itu, ia selalu tampil sebagai starter, termasuk saat menang 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November lalu. Dikenal dengan stamina luar biasa, Verdong juga berperan penting dalam menyerang, menjadikannya pilihan utama dalam taktik Patrick Kluivert. Nama yang ketiga yaitu adalah Maarten Vos. Maarten Vos, penjaga gawang utama timnas Indonesia, resmi dinaturalisasi tahun lalu. Debutnya pada 5 September 2024 melawan Arab Saudi berakhir 1-1 dengan pas penyelamatan penalti dari Salem Al-Dawsari. Sejak itu, Vos selalu tampil sebagai kiper utama. Kemasukan 8 gol dalam 6 laga, pengalaman dan kemampuan Vos diyakini akan memastikan posisinya tetap aman di bawah mister gawang timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Nama yang keempat yaitu ada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun, pemain depan 27 tahun tersebut, debut bersama timnas Indonesia tahun lalu dan mencetak gol ke gawang Vietnam. Sejak itu, ia selalu menjadi starter dalam 8 laga berturut-turut, termasuk kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November lalu. Namun, Ragnar akan absen melawan Australia pada 20 Maret 2025 karena akumulasi kartu kuning. Sebagai pemain serba bisa, ia akan kembali ke skuad Patrick Kluivert untuk laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Update naturalisasi Zairo Ridwell. Kapan selesai? Ya, Zairo Ridwell, gelandang bertahan asal Royal Antwerp, menjadi incaran timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat kedalaman sektor tengah yang saat ini dihuni Ivar Jenner dan Tom Haye. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI tengah mengumpulkan dokumen Zairo Ridwell dengan cepat. Mengingat waktu yang terbatas menjelang laga melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret, Arya Sinulinga mengatakan, "Zairo, dokumen masih kita kumpulkan lagi. Kita lihat apakah terkejar oleh kami. Kalau Zairo, dia harus ke Indonesia. Mungkin harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar semua. Tapi kita lihat nanti," tambah Arya Sinulinga. Dokumen menjadi kendala utama karena prosesnya memakan waktu. Menurut Arya Sinulinga, pemerintah sudah siap mendukung pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Arya Sinulinga juga mengatakan kalau dokumennya cepat berkumpul mungkin bisa cepat juga. Ya, berat sekarang dokumen. Dia menambahkan, pemerintah sudah mendukung total. Kemenpora, Kemenkumham, Setnang, dan Presiden mendukung total. Proses kelengkapan administrasi membutuhkan persetujuan pengadilan sebagai bukti pemain memiliki darah Indonesia. Karena mereka akan mau tidak mau menarik dokumen. Ini yang berat. Dokumen tersebut harus dibawa ke pengadilan juga. Tutup Arya Sinulinga. Respon PSSI saat ditanya Maarten Stekelenburg jadi pelatih kiper timnas Indonesia untuk bantu Patrick. Ya, respon PSSI saat ditanya Maarten Stekelenburg menjadi pelatih kiper timnas Indonesia untuk membantu Patrick Kluivert sempat ramai di media sosial. Mantan kiper AS Roma dan timnas Belanda ini
Martin Schellenberg akan masuk staf kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ia akan membantu Patrick Kluivert yang lebih dulu menunjuk Danny Lanzat dan Alec Pastor sebagai asisten, plus Quentin Jacoba di posisi pelatih fisik timnas Indonesia. Mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, menanyakan kebenaran kabar di atas kepada Exo PSSI Arya Sinulinga. Pertanyaan itu dilontarkan Yusa Nugraha saat hadir di Bebas Podcast garapan Arya Sinulinga. Secara tegas, Arya Sinulinga membantah kabar di atas. Ia hanya memastikan pelatih kiper timnas Indonesia berasal dari Belanda, tapi bukan Martin Stekelenburg. Sebenarnya sudah terlihat tanda-tanda Martin Stekelenburg takkan menjadi pelatih kiper timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, Martin Stekelenburg tidak mengikuti Patrick Kluivert. Sekarang, satu harapannya siapapun yang dipilih masuk staf pelatih Patrick Kluivert dapat membantu meningkatkan performa skuad Garuda. Sebab timnas Indonesia membutuhkan tim yang solid demi misi lolos Piala Dunia 2026. Ole Romeni ambil sumpah WNI di luar Indonesia. Apakah resmi perkuat timnas Indonesia Maret mendatang? Exo PSSI Arya Sinulinga memastikan Ole Romeni takkan mengambil sumpah warga negara di Indonesia. Penyebabnya karena jadwal padat Ole Romeni bersama sang klub anyar Oxford United. Sekedar diketahui, Oxford United hampir selalu memainkan 2 pertandingan setiap pekannya. Alhasil, pesepak bola 24 tahun ini tidak memiliki waktu untuk terbang ke Indonesia. Jika Ole Romeni baru mengambil sumpah ketika periode FIFA Matchday dimulai pada 17 Maret 2025, ia tak akan memiliki waktu untuk ambil bagian di laga timnas Indonesia versus Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Sebab setelah mengambil sumpah WNI, Ole Romeni masih harus menjalani beberapa tahapan untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya perpindahan federasi. Jadi, apakah Ole Romeni akan mengambil sumpah di Inggris sesuai dengan domisili Oxford United? Ini yang belum diketahui secara pasti. Arya Sinulinga mengatakan Ole Romeni kemarin sudah berkas-berkasnya. Ketika Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dokumen-dokumen Ole Romeni juga sudah selesai. Mudah-mudahan bisa cepat. DPR kan sudah mulai sidang tanggal 20 Januari 2025. Mungkin dalam waktu dekat akan dibahas di sidang DPR baru ada pengambilan sumpah. Kita coba dengan sangat cepat juga. Pengambilan sumpah tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Oxford United masih main. Tidak mungkin dia baru datang ke Indonesia saat FIFA Matchday karena waktunya mepet. Jadi harus diproses pada Januari, Februari dan main pada Maret 2025. Tutup Arya Sinulinga. Kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia tak bisa diperkuat Ragnar Oratmangun yang menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil, peran Ole Romeni krusial untuk membongkar pertahanan timnas Australia. Selain Ole Romeni, PSSI juga sedang mengumpulkan dokumen naturalisasi Zeiro Riedewald. Jika Zeiro Riedewald gabung timnas Indonesia juga pada Maret 2025, betapa kuatnya lini tengah skuad Garuda. Zeiro Riedewald dapat diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral timnas Indonesia. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang selanjutnya menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Respon tegas Alec Pastor saat disebut sebagai atasan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Alec Pastor baru-baru ini tampil di salah satu program yang ditampilkan media Belanda, Ziggo Sport.
Dalam program tersebut, Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat sepak bola Belanda. Alex Pastoor ditanya apakah menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih timnas Indonesia dan Patrick Kluivert yang menduduki posisi asisten. Pertanyaan ini muncul karena secara karir kepelatihan, Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert. Alex Pastoor pernah mengantarkan 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak memiliki karir kepelatihan yang jelas. Pelatih 48 tahun itu gagal total saat membesut timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Gigo Sport mengatakan, apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda? Tanya salah satu pengamat sepak bola kepada Alex Pastoor. Alex Pastoor mengatakan, saya adalah asisten Kluivert dengan penuh Alex Pastoor mengatakan dengan penuh keyakinan, saya adalah asisten Kluivert. Ya, hanya saja jawaban Alex Pastoor tidak begitu saja diterima sang penanya. Ia menyebut jawaban Alex Pastoor sangat meragukan. Lalu respon serupa disampaikan pesepak bola legenda Wesley Sneijder yang juga hadir di program tersebut. Pemain yang membantu Inter Milan merebut treble winner pada 2009-2010 itu menyebut Alex Pastoor akan lebih banyak mengatur strategi timnas Indonesia, sedangkan tugas Patrick Kluivert memburu pemain keturunan. Wesley Sneijder mengatakan, buat saya itu sangat simpel. Saya paham kenapa Patrick dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang tampil di depan publik. Pelatih Patrick Kluivert harus mendatangkan pemain keturunan tambahan, kata Wesley Sneijder. Sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Danny Lanzat. Saya tidak tahu apakah itu benar, namun jika itu terjadi merupakan kombinasi yang sangat hebat, lanjut Wesley Sneijder. Sekarang menarik menanti kiprah Patrick Kluivert dan Alex Pastoor bersama timnas Indonesia. Laga pertama keduanya membesut timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Nathan Joaon hilang di Swansea City. Bek timnas Indonesia minus tabungan menit main demi pikat Patrick Kluivert. Nathan Joaon semakin menghilang di skuad Swansea City dengan tak mendapat menit bermain dari laga ke laga. Nathan Joaon semakin tak bisa menembus tim utama Swansea City pada paruh kedua musim 2024-2025. Sempat mendapat menit bermain di awal musim, nyatanya pemain 23 tahun itu tak pernah dimainkan lagi hingga bursa transfer paruh musim lewat. Penampilan terakhir Joaon untuk Swansea tercatat pada Agustus 2024 lalu. Pada 2 laga terakhir Swansea City di 2025, Nathan Joaon bahkan gagal masuk skuad pertandingan. Masa depan Nathan Joaon di Swansea juga semakin tidak jelas karena sudah terlewat bursa transfer musim dingin. Pada Desember 2024 lalu, media lokal Wales Online sempat mengusulkan untuk Nathan Joaon bisa dipinjamkan atau bahkan dijual ke klub lain. Namun, hingga saat sekarang Nathan Joaon masih berstatus pemain Swansea City. Kehilangan tempat di Swansea berarti juga kehilangan tempat menabung menit bermain di klub buat Nathan. Hal ini jadi sinyal bahaya buat Nathan Joaon, terutama dengan kedatangan pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert. Ia tak segan mendepak pemain timnas Indonesia yang tak punya menit bermain di klub. Bahkan jadi langganan panggilan timnas Indonesia sebelumnya pun tak menjamin. Nathan Joaon
harus mempertimbangkan situasi ini jika tak mau kehilangan tempat di timnas Indonesia. Pemain-pemain lain yang langganan dipanggil timnas Indonesia mulai menabung menit bermain di klub. Yang terbaru, Pratama Arhan sudah melampaui menit bermain di klub sebelumnya saat bergabung di tim anyar dari Thailand, True Bangkok United. Justin Hubner juga selalu bermain meski hanya laga bersama Wolves U21. Pelatih Oxford United sebut-sebut calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni di tengah isu klub milik Erick Thohir rekrut winger Hull City. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan tanggapan soal isu klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu akan mendatangkan winger Hull City Ryan Longman. Oxford United terlihat akan kehilangan kesempatan mendatangkan Ryan Longman. Sebelumnya, Oxford United dikabarkan telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk Ryan Longman. Media setempat, Oxford Mail, memahami bahwa Oxford United sangat dekat mendatangkan pemain 24 tahun itu. Akan tetapi, tawaran menggiurkan dari Wrexham AFC membuat Longman memilih klub yang berlaga di Ligue 1 itu. Kesempatan dikabarkan akan segera diumumkan. Ryan Longman sendiri pernah bekerja sama dengan Gary Rowett di Millwall musim 2023-2024. Rowett menilai di Oxford United masih ada beberapa pemain yang mengincar menit bermain. Salah satunya calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni. Gary Rowett mengatakan, "Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan. Ole Romeni adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia pastinya juga punya banyak kualitas. Idris adalah salah satu pemain yang belum banyak bermain, namun ia pun punya kualitas. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang menginginkan waktu bermain dan menginginkan kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan," ujar pelatih Oxford United. Ole Romeni adalah salah satu pemain yang didatangkan Oxford United di bursa transfer musim dingin. Pemain 24 tahun itu bisa bermain di posisi sayap seperti Ryan Longman. Ia datang pada awal Januari 2025 dari FC Utrecht. Ole Romeni sejauh ini belum mendapatkan debut di Oxford United. Oxford United adalah klub yang berlaga di Liga 2 Inggris. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-14 klasemen. PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025. Ya, hal itu dibenarkan oleh anggota Komite EXO PSSI Vipin Cahyani Sungkono kepada awak media. Vipin Cahyani mengatakan bahwa awalnya PSSI mengajukan kepada AFF untuk menjadi tuan rumah di turnamen tersebut. Terlebih, timnas wanita Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN Women's Cup 2024 di Vientiane, Laos beberapa waktu lalu. Setelah meraih juara, timnas wanita Indonesia berhak melaju ke ASEAN Women's Championship 2025 bersama Singapura dan Kamboja. Vipin Cahyani senang AFF menerima permintaan agar Indonesia menjadi tuan rumah. Vipin Cahyani mengatakan bahwa untuk venue timnas wanita Indonesia akan bermain di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk venue satu lagi antara Stadion Patriot atau Stadion Pakansari. ASEAN Women's Championship 2025 ini akan diikuti tim-tim besar. Selain 3 tim di atas, ada Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Australia yang dipastikan ikut serta. Vipin Cahyani mengungkapkan ajang ini nantinya akan jadi ujian bagi Garuda Pertiwi. Dia meyakini dengan pengalaman dan Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas wanita Indonesia bisa berbuat banyak di ajang tersebut.